sekarang kita mau ngetes tentang Pancasila. Saya mau ngajarin antum tentang Pancasila dengan satu diskusi yang antum bisa bawa kemanapun. Jadi kalau antum dibilang anti Pancasila, antum langsung bilang aja, yuk kita diskusi yuk, siapa yang lebih paham tentang Pancasila, antum atau saya? Oke, coba lihat ya, gimana caranya. Jadi gini, Pancasila ada berapa sila? 5. 1. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Adil dan beradab. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persoalan perwakilan. yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang paling panjang yang mana? 4. Saya nggak bahas yang pendek-pendek, nggak level, yang panjang aja. Coba ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, sampai di situ dulu. Hikmat kebijaksanaan. Sekarang saya mau nanya, hikmat itu bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Ada nggak hikmat dalam arti bahasa Indonesia? Buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketik kata hikmat, Anda akan lihat artinya adalah kebijaksanaan. Nggak mungkin ulama-ulama yang buat Pancasila itu redundant, ngulang 2 kali. Nggak. Al-Quran itu sangat detail. Dan yang baca terbiasa detail. Sekarang antum coba tanya sama orang-orang yang mengaku paling Pancasila, suruh mereka jelasin tentang hikmat kebijaksanaan. Saya yakin mereka nggak bisa. Paham sampai di sini? Itu baru yang keempat loh, sila keempat. Belum sila 1, 2, 3, dan 5. Contohnya lagi. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila pertamanya apa? Tuhan Yang Maha Esa. Antum tahu nggak kenapa diatur seperti itu? Habibuna Rizik Syihab itu punya tesis kalau saya nggak salah berkaitan dengan Pancasila yang kemarin dipermasalahkan, yang masuk ke pengadilan Jawa Barat. Tapi teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu, susunan Pancasila itu nggak seperti sekarang. Susunan Pancasila itu dulu berbeda-beda. Contoh, mohon maaf, Soekarno itu menaruh ketuhanan yang Maha Esa sebagai yang terakhir. Itu yang dipermasalahkan dalam Habibuna Rizik Syihab. Karena diksi yang berbeda. Tapi dikasih yang terakhir. Tapi masalahnya dikasih yang terakhir apa? Nggak bisa. Kenapa? Para ulama bilang nggak bisa gitu. Susunannya diperbaiki. Susunan itu diperbaiki, bedanya jauh. Kenapa? Semua usulan Pancasila sama aja. Susunannya diperbaiki oleh para ulama. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Karena Pancasila itu kayak bangunan. Anda nggak bisa naik ke lantai kedua kalau Anda nggak bangun lantai pertama. Ada orang yang bisa langsung gantung? Nggak ada. Maka yang pertama kali harus diakui oleh semua manusia adalah pengakuan yang paling hakiki. Pengakuan yang paling penting, yang paling dasar. Anda ngakui Tuhan dulu. Karena kalau Anda nggak ngakui Tuhan, Anda nggak mungkin jadi manusia. Kelemahan dari Ustadz Felix ini adalah karena dia tidak berangkat dari apa maksud Soekarno ketika mengusulkan sila kerakyatan, apa maksud Haji Agus Salim ketika mengusulkan redaksi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, apa maksud Bung Hatta gitu ya ketika merumuskan sila redaksi Persatuan Indonesia sebagai redaksi dari sila kebangsaan. Nah, inilah yang akan saya gunakan untuk mengkritik pandangan dari Ustadz Felix Shaw. Salam Pancasila, bertemu lagi dengan Silapedia Pancasila sebagai ilmu. Pernyataan Ustadz Felix Shaw, ex-aktivis Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI tentang Pancasila patut untuk ditanggapi dan dikritisi. Karena pandangan dia memang mengandung kebenaran ya, tetapi karena tidak berangkat dari sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, maka pandangan tersebut akhirnya mengandung kelemahan. Nah, ada 2 pernyataan dari Felix Shaw yang patut untuk ditanggapi ya. Yang pertama adalah pandangannya atau pernyataannya tentang sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana dia berangkat dari kata hikmah untuk menafsiri sila kerakyatan dan terutama Pancasila. Nah, menurut dia gitu ya, untuk memahami Pancasila maka kita harus masuk dari kata hikmah ini gitu ya. Dan hikmah ini karena istimewa, karena bergandengan dengan kebijaksanaan ya, ada hikmah, ada kebijaksanaan, sehingga kemudian menurut Felix Shaw kata hikmah ini istimewa karena dia merupakan bahasa Arab dan menjadi bagian dari kosakata agama Islam kan gitu ya. Dan Felix lalu menyampaikan pandangan bahwa hikmah ini sebagai kebijaksanaan itu memiliki pelaku, yakni hakim.
Nah, hakim itu adalah orang-orang yang memiliki hikmah, ya, terutama dalam menerapkan hukum Allah, sehingga kemudian pelaku dari hikmah yang ada di dalam sila kerakyatan ini diidealkan oleh Felix hanyalah orang-orang yang mampu menerapkan hukum Tuhan, karena hukum Tuhan atau hukum Allah adalah puncak dari hikmah, gitu ya. Nah, ini adalah pandangan yang pertama. Lalu pandangan yang kedua, gitu ya, dia menafsiri sila-sila Pancasila secara hierarkis, ya, berangkat dari sila ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan menurut perspektif Islam dan juga semua umat beragama, maka keimanan kita kepada Tuhan itulah yang kemudian membuat kita menjadi manusia, lalu kemudian bisa berbangsa, bisa berkerakyatan, dan bisa berkeadilan sosial. Nah, tetapi kemudian berbagai pandangan Ustadz Felix ini ahistoris karena tidak berangkat dari sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila, sehingga kemudian penafsirannya itu ya sewenang-wenang, gitu ya. Sewenang-wenang itu artinya sesuka-sukanya. Kenapa? Karena kelemahan utama dari Ustadz Felix ini bukan di dalam penafsirannya, gitu ya, tetapi di dalam sumber penafsiran itu, ya. Di dalam sumber penafsiran itu apa? Yakni redaksi formal dari Pancasila yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, teman-teman. Sehingga kemudian, ya, kita ini dalam memahami Pancasila tidak bisa hanya, ya, mendasarkan pada 5 kalimat yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Tidak hanya, ya, bukannya tidak boleh, tapi tidak boleh hanya menggunakan 5 kalimat yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Karena apa? Kenapa, gitu ya? Karena menurut Bung Hatta, gitu ya, 5 kalimat yang ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar itu hanyalah peredaksian dari gagasan-gagasan para pendiri bangsa yang beliau kembangkan dalam proses perumusan Pancasila, gitu loh. Sehingga kemudian kalau kita ingin memahami dan menjelaskan Pancasila, itu kita harus memahami pemikiran Soekarno, pemikiran Hatta, pemikiran Haji Agus Salim, gitu ya, di dalam proses perumusan Pancasila yang dimulai sejak kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 melalui pidato Soekarno, lalu kemudian dilanjutkan dengan rapat Panitia 9 pada tanggal 22 Juni, dilanjutkan dengan sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 sampai 17 Juli yang membahas Piagam Jakarta, dilanjutkan dengan proses penghapusan 7 kata Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus menjelang sidang PPKI, dan dilanjutkan dengan proses pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus. Nah, kelemahan dari Ustadz Felix ini adalah karena dia tidak berangkat dari apa maksud Soekarno ketika mengusulkan sila kerakyatan, apa maksud Haji Agus Salim ketika mengusulkan redaksi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, apa maksud Bung Hatta, gitu ya, ketika merumuskan sila redaksi Persatuan Indonesia sebagai redaksi dari sila kebangsaan. Nah, inilah yang akan saya gunakan untuk mengkritik pandangan dari Ustadz Felix Shaw ini, gitu ya. Nah, yang pertama, Felix, ya, kita tidak bisa, kalau kita ingin memahami sila kerakyatan, kita tidak bisa kita tidak bisa berangkat dari kata hikmah, gitu loh, tapi harus dari kata kerakyatan, gitu. Jadi gagasan di dalam sila kerakyatan ini bukan hikmah tetapi kerakyatan, gitu loh. Nah, kerakyatan ini artinya apa? Demokrasi, gitu loh, Ustadz Felix, gitu loh. Nah, bagaimana kita tahu bahwa gagasan dari sila kerakyatan adalah demokrasi? Ya, dari usulan pertama tentang sila kerakyatan itu oleh siapa? Ya, oleh Soekarno, gitu loh. Ya, di usulan pertama tentang Pancasila pada 1 Juni itu, ya, beliau menyatakan bahwa prinsip ketiga pada saat itu, prinsip ketiga, gitu ya, dari Indonesia merdeka adalah mufakat atau demokrasi. Jadi karena kita mendirikan negara kebangsaan, ya, satu untuk semua, gitu ya, satu negara untuk semua golongan, maka kita harus mengelola negara bangsa itu melalui sistem demokrasi, gitu loh. Melalui sistem demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi melalui perwakilan berdasarkan permusyawaratan untuk mencapai mufakat, itulah, gitu ya, yang merupakan sistem politik yang terbaik untuk memastikan bahwa negara ini dimiliki oleh semua golongan, gitu.
Nah, maka kemudian bahkan gitu ya, Soekarno menggunakan sila demokrasi ini untuk merayu kelompok Islam gitu ya. Kelompok Islam yang ada 20% ya, di sidang pertama BPUPK itu kan mengusulkan negara Islam kan gitu kan. Dan ketika Soekarno mengusulkan Pancasila, beliau menyatakan bahwa jangan khawatir teman-teman tokoh Islam yang ingin memperjuangkan politik Islam atau negara Islam gitu ya, atau aspirasi Islam, tuan-tuan akan tetap bisa memperjuangkan aspirasi Islam di dalam negara demokrasi gitu. Karena di dalam negara demokrasi kan semua kelompok, termasuk kelompok Islam, termasuk kelompok Kristen, Katolik, begitu kata Soekarno, itu bisa memperjuangkan aspirasi politik keagamaannya melalui sistem demokrasi itu gitu loh, Ustadz Felix. Sehingga kemudian gitu ya, yang menjadi konsep ide gitu ya, dari sila kerakyatan ini bukan hikmah gitu, tetapi kerakyatan. Dan kerakyatan itu adalah bahasa dari atas sistem demokrasi gitu loh, Ustadz Felix. Nah, pertanyaannya apakah Ustadz Felix ini menerima demokrasi atau tidak kan gitu kan. Nah, ini juga kesalahpahaman dari teman-teman ex-HTI gitu ya. Bagi mereka yang namanya demokrasi atau kedaulatan rakyat itu secara otomatis menghapus kedaulatan Allah atau hakimiyatullah kan gitu ya. Nah, ini pandangan yang tidak tepat, Ustadz Felix gitu. Kenapa? Karena dalam kerangka Pancasila gitu ya, kedaulatan rakyat gitu ya, itu ya bagian dari perintah Tuhan gitu. Kenapa? Karena sila kerakyatan di dalam Pancasila ada di bawah sila ketuhanan. Sehingga kemudian gitu kan, upaya kita sebagai pemimpin gitu ya, itu dalam mensejahterakan rakyat, dalam upaya untuk menjadikan rakyat ini sebagai tuan yang harus kita sejahterakan, yang harus kita muliakan, itu perintah Gusti Allah juga gitu loh. Nah, makanya kemudian di dalam Pancasila gitu ya, demokrasi di dalam Pancasila adalah teodemokrasi, demokrasi yang berketuhanan. Contohnya apa gitu ya? Contohnya apa? Contohnya adalah hadis Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi ya, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min abdin yastar'ahillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi harramallahu alaihil jannah. Nah, Kanjeng Nabi ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim ya, Ustadz Felix ya. Nah, Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa seseorang yang diberi kewenangan ya oleh Gusti Allah, sebuah kekuasaan gitu ya, lalu kemudian dia meninggal, dan pada saat dia meninggal statusnya sebagai pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, diharamkan surga baginya kayak gitu. Nah, pemimpin yang zalim ini artinya apa ya? Pemimpin yang koruptif, pemimpin yang diktator, pemimpin yang menindas. Ini artinya apa ya? Pemimpin yang tidak demokratis gitu loh. Pemimpin yang tidak menjalankan kepemimpinannya melalui prinsip-prinsip dan sistem demokrasi. Ini artinya pemimpin yang menyalahi sila demokrasi di dalam Pancasila itu diharamkan oleh Allah masuk surga. Dan ini adalah hadis Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi ini juga mewariskan nilai-nilai demokrasi yang diharamkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir itu gitu loh. Gitu Ustaz Felix. Jadi jangan hanya memasuki sila kerakyatan dari kata hikmah gitu loh ya, karena kata hikmah ini adalah sifat ya dari demokrasi. Demokrasi kita berdasarkan hikmah gitu. Nah, yang kedua gitu ya, Ustadz Felix ini juga mohon maaf tidak tahu ya bahwa pengusul dari redaksi sila kerakyatan ini adalah Haji Agus Salim ya. Haji Agus Salim, anggota panitia 9 dari Syarikat Islam ya, Ustadz Felix ya. Jadi Haji Agus Salim ini menggunakan peribahasa Arab ya, Ra'sul Hikmah al-Masyurah. Ra'sul Hikmah, mahkota kebijaksanaan, al-Masyurah adalah musyawarah. Nah, siapa yang bilang seperti ini adalah Profesor Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur. Nah, sehingga kemudian gitu ya, kata kunci di dalam Ra'sul Hikmah al-Masyurah ini bukan hikmahnya, tapi al-Masyurahnya, musyawarahnya gitu loh. Sehingga kemudian gitu ya, pelaku dari hikmah ini ya tidak semata hakim yang mampu menegakkan syariat Islam gitu ya, tetapi ya justru musyawarah itu gitu loh. Jadi pelaksanaan hikmah di dalam sila kerakyatan itu bukan
hakim yang melaksanakan syariat Islam semata gitu ya, tetapi adalah proses musyawarah gitu ya. Musyawarah antara apa? Antara legislatif dengan eksekutif, dengan yudikatif, kan begitu kan? Karena kan kalau di dalam negara Islam, daulah Islamiyah maupun khilafah Islamiyah, itu posisi sultan ya kan, posisi khalifah gitu, itu kan keputusannya tidak bisa dianulir oleh Dewan Syuro atau Ahlul Halli wal Aqdi atau anggota legislatif atau Dewan Legislatif kan. Karena Dewan Legislatif atau ahwa Ahlul Halli wal Aqdi di dalam negara Islam itu tidak seperti DPR di dalam demokrasi ya, mereka hanya berfungsi seperti one team press atau DPA, Dewan Pertimbangan Agung, hanya memberikan masukan, sedangkan keputusan ada di khalifah, ada di sultan. Karena sultan menurut Ustadz Felix itulah ya orang yang mampu menerapkan hukum Tuhan, dan oleh karena itu ya dia tidak bisa dianulir oleh siapapun termasuk oleh legislatif. Nah, demokrasi ya tidak seperti itu gitu loh. Keputusan presiden bisa dikritisi oleh anggota DPR gitu kan, sehingga kemudian dua kekuasaan ini bisa berimbang gitu. Dan demokrasi di dalam Pancasila adalah teodemokrasi, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang pertama ya Ustadz Felix ya. Lalu yang kedua, boleh dan memang wajib kita menafsiri sila-sila Pancasila ya dengan mengutamakan sila ketuhanan, karena memang itulah faktanya gitu ya, bahwa Tuhan ya Gusti Allah itu di luar Pancasila itu juga merupakan sumber bagi semuanya, sehingga kemudian kita harus menempatkan ketuhanan itu sebagai sila yang memimpin sila-sila di bawahnya. Dan ini adalah penafsiran siapa? Penafsiran dari Bung Hatta sebagai perumus Pancasila. Nah, tetapi dalam rangka menafsiri Pancasila secara religius seperti itu, kita harus paham ya jati diri Pancasila ini apa gitu loh. Ya, nilai yang membuat Pancasila itu lahir dan diterima oleh sidang BPUPK yang pertama dalam perumusan dasar negara ini apa? Yakni gitu ya, keunggulan Pancasila sebagai dasar negara kebangsaan gitu loh. Itu Ustaz Felix, bukan dasar negara agama. Sehingga kemudian gitu ya, pemahaman bahwa Pancasila ini adalah dasar negara kebangsaan yang harus kita pahami, harus kita kuatkan untuk memperkuat negara bangsa gitu ya. Negara bangsa itu apa? Satu negara yang didirikan untuk semua umat beragama gitu ya, yang tidak menempatkan satu agama sebagai dasar negara dan tidak menjadikan satu umat beragama sebagai warga negara kelas pertama kan gitu kan. Dan ini kan tidak ada tidak bertentangan kan dengan nilai-nilai Islam, karena memang keunggulan dari Pancasila sebagai dasar negara kebangsaan inilah gitu ya yang juga diterima oleh kelompok Islam di dalam sidang kedua BPUPK itu. Sehingga kemudian gitu ya, pemahaman kita bahwa kita ini sebagai seorang manusia dan hamba Allah yang harus berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa ya atau melalui Pancasila begitu ya, itu harus kita letakkan dalam konteks gitu ya, kesadaran dan pemahaman kita bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang didirikan untuk semua golongan dan semua agama. Sehingga kemudian ya kita tidak perlu mendirikan negara khilafah kan gitu ya, seperti yang diperjuangkan oleh teman-teman Hizbut Tahrir. Karena kan kalau dalam struktur negara khilafah yang bersifat internasional kan gitu ya, itu nanti kan konon katanya Indonesia itu menurut teman-teman XHTI itu kan hanya dijadikan sebagai provinsi kan gitu kan ya. Negara sebesar ini masa mau dijadikan provinsi dari kekhilafahan yang bersifat global itu gitu loh. Sehingga kemudian ya, pemahaman bahwa Pancasila sebagai dasar negara kebangsaan yang melindungi dan memayungi semua agama dan keragaman bangsa itu harus menjadi pemahaman yang pertama ketika kita memahami Pancasila ya, dalam kerangka gitu ya, ketaatan kita kepada Tuhan melalui sila-sila di bawahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Pancasila.